Halo teman-teman, Halo teman-teman. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo teman-teman. kenalin namaku Dewa Made Bagus Kusuma Wedanta, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini aku berperan menjelaskan materi tentang atom Dalton. Perkenalkan, nama saya Kanya Arisa Kanani dari kelas 10 MIPA 1 absen 16. Di sini saya berperan dalam menjelaskan teori atom J.J. Thomson. Perkenalkan, nama saya Putu Kionari Kaira Naresa Iswari, bisa dipanggil Kio, dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 35. Di sini saya berperan untuk menjelaskan materi mengenai teori atom Rutherford. Perkenalkan, nama saya Putu Paramita Prabanda Perdata, nomor urut 36 dari kelas 10 MIPA 1, yang akan menjelaskan tentang teori atom Bohr. Perkenalkan, nama saya Widya Ananda, nomor absen 39 dari kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini saya berperan untuk menjelaskan mengenai pengertian atom secara garis besar dan teori atom modern. Pengertian atom secara garis besar. Atom ialah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, yang berada pada bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron-elektron. Teori perkembangan model atom dibagi menjadi 5 teori, yaitu teori perkembangan model atom Dalton, model atom J.J. Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom modern. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga tahun 1808, yang menjadikan teori atom Dalton ini merupakan teori tertua mengenai penjelasan tentang atom. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan yang pertama, semua benda terbuat dari atom. Yang kedua, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang ketiga, atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama terkait ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Sedangkan atom-atom unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang keempat, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Dan yang terakhir adalah, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dan perbandingan bulat dan sederhana. Namun sayangnya, teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Dan teori Dalton ini dianut hingga ratusan tahun yang kemudian akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan selanjutnya. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Namun, sayangnya teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi, dan tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom-atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Maserdan, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu,
Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit, namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan hal tersebut, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dan kelemahan model atom-atom Rutherford. Kelebihan atom Rutherford yakni membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kelemahan atom Rutherford yakni tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang lebih rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Bohr membuktikan bahwa elektron-elektron dalam sebuah atom hanya dapat berputar dalam orbitnya dengan ukuran spesifik tertentu. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Model Bohr tidak hanya menerangkan sifat keteraturan atom dalam lintasan. Bohr juga memecahkan sifat-sifat kimia dalam unsur-unsur yang tersusun dalam tabel periodik. Model atom modern atau teori mekanika kuantum. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Model ini menyatakan bahwa 1. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. 2. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Lalu yang ketiga, ada teori ketidakpastian yang menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Dan yang terakhir, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Tak terasa ya, kami berlima sudah menemani kalian beberapa menit terakhir untuk menjelaskan tentang 5 teori atom. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan informasi ataupun kesalahan dalam penjelasan informasi. Beli rambutan sama sedapa. Terima kasih dan sampai jumpa.